lebih lanjut gitu ya soal penindakan dan lain sebagainya Nggak, gitu kan. nanti kita Ini kembali ke khawatir kan, institusi masing-masing, ya, terutama kita TNI khawatir, loh ya. ya, kita Kan khawatir. TNI ini kan ada peradilan militer gitu kan. Itu menjadi hambatan juga Iya, gitu kan. Karena karena semua pelanggaran hukum yang dilakukan oleh TNI diadili di peradilan militer. Itu menjadi tantangan. Ya, baik, terima kasih. Dari tanggapan teman kita tadi di UI menyampaikan aparat, saya jadi teringat. Kita lupa ada aparat desa yang sebenarnya tiap tahun mereka proses pemilu di desa itu lebih luar biasa kan, pengerahan massa. Nah, apalagi sekarang desa ini kita lihat disubsidi oleh negara setiap tahunnya. Kita dari tadi berbicara mengenai aparat keamanan, ya kan, Polri, TNI, ya kan, jaksa. Bagaimana dengan aparat desa ini kan gitu? Itu lebih real masanya, ya kan? Lebih mampu dia mengendalikan ruang-ruang publik di daerahnya itu. Dan basis suara. Jangan salah, ketika desa dikuasai, sudah tentu suara itu tidak akan kemana-mana. Nah, itu bagaimana tuh Pak Gufron ngelihatnya? Kita lupa ini tadi kan, ketika kawan mahasiswa bilangin aparat, jadi saya teringat aparat desa itu lebih real dia, lebih real masanya. Dan basis suara. Ya, berapa desa di seluruh Indonesia ini yang hari ini disuplai oleh pemerintah dengan undang-undang desanya, kemudian dibagikan ruang-ruang keuangan, ya kan, fasilitas, kemudian massa pun mulai bergerak begitu kan. Nah, artinya aparat desa itu jangan salah juga kita menilainya. Nah, keberpihakan aparat desa ini siapa yang ngawasi? Kira-kira gitu. Ya, sebelum saya menanggapi beberapa pertanyaan atau tanggapan tadi ya. Ada 6 dimensi netralitas ya. Setidaknya ya yang perlu kita garis bawahi gitu ya, dalam konteks pemilu hari ini. Yang kita bicarakan tadi itu kan netralitas terkait kampanye ya. Tapi masih ada 5 lagi gitu ya yang harus kita pantau bersama-sama. Pertama, netralitas kebijakan. Nah, ini menarik ini ya, penting kan? Ini kita cerita TNI Polri ternyata ada ruang yang berbeda. Ya? Ada netralitas kebijakan, anggaran, program dan anggaran. Gitu. Ini juga menjadi penting untuk diawasi. Jangan sampai ada pemanfaatan kebijakan, program, anggaran negara baik di level pusat gitu ya, pemerintah dan pemerintah daerah untuk kepentingan politik elektoral. Gitu. Memang agak abu-abu gitu ya ini, tapi secara dari sisi komunikasi publik kita bisa membaca itu pemanfaatan gitu, ada pemanfaatan untuk kepentingan politik elektoral gitu loh, terutama untuk politik pencitraan. Ini kasus-kasusnya udah terjadi nih kan, dugaan ini gitu ya. Pertama, kalau saya boleh nyebut gitu ya, kasus peresmian bantuan pembangunan sumur bor Kementerian Pertahanan, ya kan, yang di Banyumas itu kan diresmikan oleh Prabowo Subianto gitu kan, Menteri Pertahanan. Meskipun dia bilang saya datang ke sini meresmikan gitu kan sebagai Menteri Pertahanan gitu, tapi kita bisa baca dari statementnya gitu kan, dia bilang saya nggak boleh minta dukungan gitu kan untuk kampanye gitu kan. Tapi setelah itu ada statement yang ambigu, tapi dalam hati boleh dong saya minta dukungan, kira-kira gitulah gitu kan. Itu kan satu pernyataan yang ambigu gitu kan dari Prabowo Subianto yang dari sisi politik gitu kan, terutama politik elektoral ya itu menjadi pertanyaan gitu kan, berkaitan dengan soal pengelolaan penggunaan anggaran gitu ya, yang kita duga ya itu bagian dari politik pencitraan gitu kan. Kemudian juga ada kasus lain gitu kan, misalnya bantuan ke Palestina gitu ya, yang di situ ya kenapa Mensos nggak diundang gitu kan, tapi yang diundang Menteri Pertahanan doang gitu kan, sama Kemlu gitu kan, teman-teman bisa cek itu. Nah
sangat penting kita untuk memantau itu netralitas kebijakan, program dan anggaran negara gitu ya. Baik dari misalnya di pemerintah daerah, kabupaten, kota, termasuk juga di level yang paling bawah tadi tuh desa, ya kan? Karena anggarannya besar tuh kan desa, berapa miliar sekarang? Satu gitu kan? Mau naik 2. Mau naik gitu kan katanya gitu. Nah Atau itu harus diawasi, jangan sampai ada pemangku. bisa naik lagi nggak? Pemilu nanti mau Nah berjalan? itu kan yang dijanjiin sekarang. Tapi itu sangat penting untuk diawasi, jangan sampai ada penggunaan anggaran negara gitu ya, kebijakan, program untuk tujuan-tujuan yang sifatnya politis. Itu jelas melanggar netralitas soal prinsip penggunaan anggaran negara gitu kan, untuk kepentingan politik, meskipun ya tadi gitu ya, ini abu-abu gitu kan, tapi itu nggak netral gitu loh dalam penggunaannya. Terus yang kedua, netralitas terkait dengan rotasi dan promosi jabatan. Saya kira ini terjadi di semua lingkungan gitu ya, baik pemerintah, ASN, kemudian kepala daerah gitu ya, yang banyak yang ada yang udah diganti dan sekarang ada masih berapa lagi yang mau diganti gitu kan. Kayaknya kalau kepala daerah semua PLT. Belum semuanya. Ya, artinya secara keseluruhan sudah mulai mau di PLT kan gitu kan. PLT. Nah, termasuk juga saya kira rotasi dan promosi di lingkungan institusi keamanan ya, mulai dari Polri, kemudian TNI gitu ya. Misalnya, kenapa sih beberapa jabatan strategis ini kok ada indikasi yang dipilih adalah mereka yang punya kedekatan, ya kan? Gitu. Ada yang pernah menjadi ajudan misalnya gitu kan, dan lain sebagainya. Tentu dari sisi itu sangat wajar publik mempertanyakan itu gitu kan, soal netralitas. Jangan-jangan gitu kan ada political interest gitu kan di balik penunjukan tersebut gitu. Nah, tentu ini sangat penting. Untuk yang ketiga, netralitas terkait dengan hubungan aparat keamanan dengan partai politik gitu kan, terutama misalnya nggak boleh misalnya ada pertemuan-pertemuan yang sifatnya tertutup, ya kan? Kalau konteksnya adalah untuk Kamtibmas gitu kan, ya pertemuannya terbuka aja gitu kan. Kenapa harus tertutup? Termasuk juga misalnya nggak boleh misalnya ya dulu kan misalnya beberapa tahun sebelumnya, terutama sebelum pemilu 2019 gitu kan, ada pimpinan tertinggi gitu kan di satu institusi keamanan yang dia menjadi narasumber di beberapa forum partai politik gitu kan, gitu loh. Nah, termasuk juga menjadi anggota parpol nggak boleh gitu kan. Kemudian menjadi kandidat dia harus pensiun gitu loh. Kemudian yang keempat, netralitas kampanye gitu kan. Soal misalnya penggunaan fasilitas gitu kan untuk mobilisasi gitu kan, mengerahkan aparat untuk misalnya pemasangan dan penurunan baliho gitu kan. Kemudian atau misalnya melakukan pengarahan gitu ya, baik ke masyarakat maupun juga ke internal keluarga besar ya kan, TNI Polri gitu ya, itu kan nggak boleh itu kan, termasuk juga ini berlaku untuk ASN. Kemudian yang terakhir saya kira terkait dengan netralitas komando ini kan, kalau di institusi keamanan itu kan ada purnawirawan tuh kan yang masuk tim sukses, ada yang nyalon gitu kan. Nah, tentu itu juga menciptakan kerentanan dari sisi soal netralitas gitu kan. Jangan-jangan pengaruh mereka dimanfaatkan gitu kan untuk misalnya memobilisasi aparat keamanan gitu kan dalam konteks pemenangan partai, pemenangan kandidat atau calon yang ada gitu. Nah, terakhir ini masih yang pertama ya, soal netralitas kebijakan. Sangat penting misalnya kebijakan keamanan di tengah-tengah penyelenggaraan itu harus proporsional gitu loh. Jangan sampai menimbulkan suasana intimidatif terhadap masyarakat, terhadap kebebasan. Misalnya apa? Kasad gitu ya, yang kemudian dicalonkan menjadi Panglima TNI seminggu gitu kan. Dalam seminggu langsung dicalonkan kan, calon tunggal Panglima TNI. Berdasarkan pemberitaan di media, Angkatan Darat akan mengerahkan 115.000 TNI AD untuk mengamankan TPS-TPS di seluruh Indonesia. Itu ada tuh di media gitu kan. Pertanyaannya untuk apa 115.000 itu, ya kan? Emang kita mau perang, ya kan? Sementara pemilu itu kan ini proses politik demokrasi, ya kan, yang saya kira di mana setiap orang
ya harusnya senang gitu kan, bahagia, nggak boleh ada intimidasi gitu kan. Kok suasana kayak mau perang aja gitu kan. 114.000 untuk apa? Apa urgensinya gitu kan? Sampai mau mengerahkan angkatan darat di setiap kodam untuk mengamankan TPS. Nah, tentu ini nggak proporsional gitu kan dari sisi kebijakan keamanan gitu kan. Justru ini akan menciptakan suasana intimidatif gitu kan. Tahu sendiri gitu kan. Masyarakat kalau misalnya datang gitu kan, aparat berseragam gitu kan, keliling gitu kan, tentu itu menciptakan apa ya, ketakutan-ketakutan gitu kan, intimidasi terhadap mereka, jangan-jangan ada sesuatu gitu kan, gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bukan tugasnya juga gitu kan TNI untuk mengamankan pemilu, itu tugasnya Polri gitu kan. Tugas TNI kan untuk menghadapi ancaman dari luar, ya kan, itu diatur di Undang-Undang TNI gitu kan. Kalaupun misalnya perlu ada penugasan gitu kan, pelibatan dengan dalih misalnya OMSP, operasi militer selain perang, sebagaimana diatur di Undang-Undang TNI, itu juga harus jelas rule of engagement-nya gitu kan. Pertama, ada kondisi objektif enggak gitu kan. Kondisi objektif ini misalnya ada situasi darurat gitu kan, yang memang mengharuskan TNI untuk dilibatkan gitu kan. Terus yang kedua, ada permintaan dari institusi terkait, misalnya Polri gitu kan. Ketiga, harus ada kebijakan presiden, ya kan? Karena Undang-Undang Pasal 7 ayat 2 dan 3 itu mengharuskan, ya kan, bahwa pelibatan militer di luar dalam konteks OMSP itu harus atas dasar keputusan otoritas politik negara, gitu kan? Jadi nggak boleh misalnya TNI membuat kebijakan sendiri gitu kan, mereka mengerahkan sendiri gitu kan, nggak boleh gitu. Ada pergerakan-pergerakan pasukan yang itu di luar persetujuan otoritas politik negara. Terus harus ada akuntabilitas. Jadi itu menjadi pertanyaan gitu kan, untuk apa 115.000 pasukan angkatan darat dikerahkan untuk mengamankan TPS? Ini tentu akan menimbulkan situasi yang tadi gitu ya, dalam konteks dinamika politik elektoral gitu. Itu harus dikoreksi itu rencana pengerahan tersebut. Terus yang kedua, tentu saja berkaitan dengan operasi Kamtibmas gitu kan, yang menggunakan seragam, apalagi sampai bawa senjata keliling, ya kan, beberapa tempat gitu kan. Tentu ini juga menjadi persoalan gitu kan, dari sisi urgensi, proporsionalitas gitu kan. Dan beberapa case kan banyak yang mempertanyakan gitu kan, untuk apa gitu kan. Misalnya polisi datang ke kantor-kantor partai gitu kan, terus menggunakan seragam, yang terakhir katanya bawa itu ya, senjata gitu ya, yang brimob ya, mampir katanya, mampir. Cuman nggak tahu maksud dan tujuan. Ya, tapi kan itu kalau kita lihat dampaknya kan itu menimbulkan banyak pertanyaan gitu kan, atau buat masyarakat sekitar kan pasti ada suasana intimidatif gitu kan, yang akhirnya banyak yang mempertanyakan untuk apa gitu kan, operasi-operasi itu gitu. Tapi memang gini Pak Gufron, kalau melihat kondisinya untuk memastikan apakah aparat ini netral atau tidak, nanti panitia tolong ada kelanjutan diskusi ini melibatkan Bawaslu. Betul. Ya, setuju. Artinya untuk memastikan apakah pengaduan-pengaduan itu betul nggak mereka tindak lanjuti, kan begitu. Sehingga kita tidak meraba-raba apakah aparat netral atau tidak. Karena dari tadi kan kita melihat banyak nih aparat nih, ya kan? Aparatur negara, aparatur desa, ada ASN, ada jaksa. Nah, berarti panitia harus menyediakan ruang bagi Pak Gufron, sebagai pengamat militer dan pertahanan keamanan ini, untuk berdiskusi dengan Bawaslu. Sudah berapa banyak pengaduan sehingga bisa disimpulkan netral atau tidak aparat itu. Gitu. Jadi supaya jangan abu-abu kita meraba-raba, ini betul nggak nih aparat netral atau tidak kan? Nah, artinya ini bisa punya sesi nih berarti episode kedua, ketiga, ya kan? Nah, ini hanya sekedar saya nyambung tadi ya, soal tadi bagaimana kita memastikan bahwa ke depan aparat benar-benar netral.
Ya, ini kan kepentingan kita semua gitu ya, masyarakat, untuk memastikan pemilu berjalan demokratis gitu kan. Nggak boleh ada manipulasi, nggak boleh ada intervensi. Ini ruang rakyat. Pertama, tentu saja sangat penting kita untuk melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat, terutama untuk mendorong adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu gitu. Keterlibatan masyarakat menjadi penting. Sekarang itu kan saya melihat ada semacam kayak ketakutan gitu ya. Kekhawatiran masyarakat kalau misalnya mendokumentasikan dugaan pelanggaran gitu kan, takut ada pihak-pihak yang melaporkan gitu kan. Padahal apa yang dilakukan oleh masyarakat, ya termasuk juga saya kira kontestan gitu ya, terkait dengan dugaan pelanggaran gitu ya atau ketidaknetralan, itu kan bagian dari pengawasan demokratik gitu kan terhadap penyelenggaraan pemilu gitu kan. Itu hak-hak yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi gitu kan, untuk berpartisipasi memastikan bagaimana pemilu ya berjalan demokratis, bagaimana pemilu nggak terjadi manipulasi, bagaimana penyelenggaraan pemilu menjamin kebebasan, nggak boleh ada intervensi. Itu kan bagian dari hak warga, hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang gitu kan. Nah tentu upaya masyarakat ini harus direspon secara positif gitu kan, jangan dilihat sebagai sebagai ancaman, sebagai gangguan gitu kan terhadap penyelenggaraan pemilu gitu kan. Kalau mindsetnya seperti itu tentu menjadi masalah gitu kan. Jadi harus positif melihat itu gitu, sehingga responnya nggak defensif gitu kan, nggak misalnya tiba-tiba dilaporkan, itu justru akan menimbulkan suasana tadi gitu ya, soal tadi ketakutan di masyarakat gitu kan. Akhirnya potensi-potensi terjadinya penyalahgunaan aparatur negara, sumber daya negara untuk tujuan politik elektoral menjadi lebih terbuka gitu kan, karena suasana tadi gitu. Jadi sangat penting bagaimana kita semuanya melakukan pendidikan politik terhadap masyarakat melalui berbagai media, terutama media sosial, bahwa pengawasan demokratik terhadap proses pemilu itu bagian dari hak masyarakat yang dijamin oleh undang-undang dan konstitusi gitu kan. Jadi nggak boleh takut menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira sangat penting misalnya kita membangun poros-poros pengawasan ya kan di berbagai lini gitu kan. Supaya apa? Tadi saya setuju, supaya ada bargain yang kuat gitu kan dari masyarakat terhadap negara gitu kan. Semakin besar elemen-elemen di masyarakat yang terlibat dalam pengawasan gitu ya terhadap institusi negara, itu akan memperkuat bargain secara politik gitu kan. Akhirnya itu akan membatasi gitu kan, mengontrol negara untuk tidak melakukan penyimpangan di semua level, baik aparat keamanan, ASN maupun sampai yang paling bawah tadi desa gitu kan, karena di situ basis suara gitu kan. Kalau misalnya poros-poros itu dibangun gitu kan, mulai dari pusat, provinsi, daerah sampai ke level desa, saya yakin tadi gitu ya, ruang akan ada pengawasan yang kontrol yang sangat ketat terhadap potensi-potensi penyalahgunaan kekuasaan negara gitu loh. Menarik ya kawan-kawan ya. Artinya banyak ruang sebenarnya untuk melihat bagaimana aparat netral atau tidak. Mungkin kita lanjut, siapa yang ingin bertanya saya persilahkan, karena makin lama ini makin bisa berepisode ini diskusi kita untuk melihat kondisi pemilu hari ini, karena sudah diawali dengan proses MK, kemudian adanya gejolak ya kan, hingga hari ini adanya gerakan-gerakan aparat yang harus dibuktikan terlebih dahulu apakah memang netralitas aparat ini netral atau tidak. Nah gitu, makanya ke depan untuk episode selanjutnya saya kira Bawaslu penting, karena dia by data kan untuk melihat pengaduan-pengaduan itu dan ingin untuk bisa membuktikan apakah banyak pengaduan terhadap aparat yang melakukan proses tersebut. Saya persilahkan kawan-kawan untuk menanggapi atau apa punya pemikiran atau yang terlewat lah kira-kira. Silakan. Ya. Kita santai ya.
nggak usah serius-serius sekali. Karena mereka yang berkontestasi ini pun tidak serius-serius Ketawa-ketawa. sekali, ketawa-ketawa dia kan. Saya lihat kemarin pemilihan suara cabut nomor ya kan, sungkem. Kita pun bingung ini. Ini politiknya dinamis. Nggak usah serius-serius sekali kita melihat negara ini mau kemana Ray. Cuman partisipasi pengawasan kita penting. Kalau memang ada kecurangan harus serius Jangan menanggapi bercanda, itu. ya. Aha, silakan. Terlepas dari adanya campur tangan aparat baik itu ASN atau aparat aktor keamanan lainnya, kita perlu awareness terhadap isu ini atau mendorong isu ini ke masyarakat agar masyarakat juga aware. Nah, kalau tadi saya menarik tadi Pak Direktur bilang kalau Bawaslu harus menyediakan ruang yang di dalamnya masyarakat publik itu bisa terlibat dalam intensitas pengawasan partisipatifnya. Nah, Bawaslu saya yakin sudah ada itu, tapi yang harus kita tekankan adalah bagaimana kebijakan itu bisa efektif sampai ke tingkatan bawah. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Menarik tuh Pak Gufron ya kan. Artinya ada ruang yang harusnya ditampilkan secara langsung untuk pengawasan, bagaimana konsep pengawasan itu bisa berjalan secara efektif. Karena itu kan terus terulang dia, terus terulang, sehingga pembangunan bagaimana bentuk pengawasan secara demokrasi yang serius lah ya kira-kira ya. Karena kan kalau kita melihat konsepnya Amerika, sampai hari ini Donald Trump itu dikejar itu kasus-kasus yang berkaitan dengan kejahatan-kejahatan itu kan begitu. Nah, apakah mungkin setelah ini kan undang-undang pemilu kan ada batas waktu. Bawaslu itu punya batas waktu, keterbatasan waktu, selesai pemilu selesai, ya kan? Nah, beda dengan Amerika nih, dikejar kalau memang itu suatu kejahatan, memang harus diselesaikan secara hukum. Nah, bagaimana Bawaslu ke depan itu kalau memang itu suatu kesalahan yang dianggap proses pemilu yang salah, apakah memang undang-undang pemilu dalam konteks Bawaslu itu bisa harus dirubah sampai benar-benar harus selesai proses kesalahan itu? Gimana kira-kira itu? Nah, pertama tentang pengawasan demokratis ya, masyarakat sipil. Terutama kaitannya dengan peran Bawaslu yang memang ruang-ruang untuk pelibatan masyarakat di situ sudah ada gitu ya. Meskipun catatannya upaya pelibatan masyarakat dalam konteks pengawasan terhadap pemilu gitu ya perlu dibangun, didorong secara lebih strategis sehingga prosesnya berkelanjutan gitu ya. Dalam artian ada upaya, ada proses pengawasan, misalnya keterlibatan berbagai komponen masyarakat yang tidak hanya sekali dua kali gitu ya, tetapi proses itu berjalan gitu ya sampai pemilu, paling tidak sampai pemilu itu selesai, bahwa masyarakat memang betul-betul terlibat terutama di layer yang paling bawah. Nah, kenapa itu menjadi penting gitu ya? Selain misalnya inisiatif dari upaya yang dilakukan oleh Bawaslu sendiri, masyarakat sipil di daerah juga perlu bangun inisiatif gitu kan, perlu menginisiasi gitu kan, mendorong, mengefektifkan peran-perannya gitu ya dari sisi masyarakat sipilnya itu sendiri, termasuk seperti yang saya bilang tadi, kita perlu membangun poros gitu kan masyarakat sipil gitu kan, pengawasan terhadap dinamika politik pemilu gitu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Nah, ini untuk membalikan itu ya, bagaimana proses demokrasi tidak dalam konteks pemilu itu dari bawah gitu kan. Karena ini kan ada kesan gitu ya, proses politik demokrasi dalam konteks pemilu itu kan kesannya kan elitis gitu ya. Ini dinamika politik yang ini urusan para elit gitu kan, sehingga masyarakat tidak cukup aware gitu ya bahwa ini menyangkut kehidupan mereka juga gitu. Jadi memang harus dibalik gitu ya. Bagaimana memperkuat proses demokrasi elektoral dari bawah, termasuk salah satunya dengan masyarakat sipil membangun berbagai poros gitu ya untuk memastikan bahwa pemilu ya memang betul-betul menjamin
hak-hak politik warga gitu ya. Nggak boleh ada diskriminasi gitu kan, nggak boleh ada manipulasi, nggak boleh ada intervensi gitu kan. Yang salah satunya dengan membangun poros-poros di level yang paling bawah tadi gitu. Jadi nggak cukup dengan hanya, kalau saya ya, nggak cukup dengan bergantung ke Bawaslu gitu kan, karena sumber dayanya terbatas gitu kan, baik personil, anggaran, sehingga belum lagi kalau kita bicara wilayah gitu kan, tentu untuk menjangkau wilayah menjadi terbatas gitu kan. Di situ menjadi penting inisiatif-inisiatif masyarakat sipil untuk melakukan pemantauan, pengawasan dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu gitu. Tidak hanya aparat keamanan ya, tapi saya kira juga terhadap semuanya gitu kan, ASN, pejabat publik gitu ya, termasuk juga misalnya jaksa gitu kan, kepala desa gitu ya. Nggak boleh misalnya soal tadi potensi penyalahgunaan sampai terjadi gitu ya. Saya kira ada banyak cara gitu ya yang bisa diinisiasi oleh kita, mulai dari misalnya kalau di grassroots gitu ya, di akar rumput, mungkin bisa dengan mendorong berkembangnya forum-forum warga gitu ya, di luar inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh Bawaslu misalnya. Jadi forum warga tersebut gitu ya, atau misalnya media-media lain gitu ya, untuk misalnya bagaimana masyarakat sipil punya ruang dan media untuk misalnya mengkoordinasikan gitu ya kerja-kerja pemantauan, pengawasan, kontrol terhadap penyelenggaraan pemilu di berbagai level tadi. Itu harus didorong menurut saya gitu ya. Dan modalitasnya saya kira juga banyak gitu kan. Ada NGO ya kan, ada mahasiswa, ada organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan. Nah, bagaimana kelompok-kelompok di berbagai layer dan sektor ini bekerja gitu kan, sinergi, kolaborasi untuk memastikan kerja-kerja pengawasan ini jalan gitu. Saya kira itu sangat penting gitu kan, selain inisiatif yang upaya yang dilakukan oleh Bawaslu atau KPU atau misalnya instansi lain gitu, tapi dari masyarakat sipil juga harus didorong. Nah, terus yang kedua soal tadi gitu ya, memang dari sisi penanganan kasus gitu ya, apa yang dibilang sama Pak Bahrain gitu ya, menjadi penting untuk dipertimbangkan dalam konteks revisi gitu kan, memastikan bahwa tindak pidana pemilu tadi ya nggak bisa diproses gitu kan. Kan selama ini kan kalau kita berkaca di mana Amerika, enggak, yang maksudnya pemilu Indonesia kita sebelum-sebelumnya selalu ada dalih soal keterbatasan waktu sehingga akhirnya dugaan-dugaan tindak pidana pemilu nggak diproses atau berhenti gitu kan. Berarti revisi undang-undang pemilu. Nah ini hanya sekedar penyampaian ya. Kan ada politik uang, ya kan? Ya. Ada intimidasi, ya kan? Nah, ini yang tentu harus diproses. Sebenarnya kenapa saya ingin mempertanyakan ini kebetulan kan saya baru balik nih dari Amerika. Ada 1 bulan setengah saya di sana. Ini baru pulang, baru minggu ini baru pulang. Jadi ada inspirasi. Nah enggak, maksudnya berita yang ada beredar itu sampai hari ini belum selesai. Cerita macam mana Donald Trump kecurangan dia pemilu sampai hari di penjara dia. Ini presiden loh, ya kan? Apakah memang kita hanya berdiskusi ya? Maksudnya berita itu terus sampai akhirnya banyak kasus yang dugaan Donald Trump keterlibatan kecurangan pemilu untuk dia mengatakan pemilu itu curang gitu-gitulah kan gitu. Apa ada konspirasi kita nggak tahu. Maksudnya sampai hari ini pun tetap berjalan. Nah, apakah di Indonesia ini kan, dan di Amerika itu kan rakyat untuk menyuarakan itu sangat dijamin gitu ya, kan. Pemilu curang, Donald Trump melakukan penyimpangan. Nah, maksudnya kita nggak ngikut Amerika, tidak. Tapi hari ini kita lihat bagaimana Donald Trump di penjara karena ada kecurangan, dia menganggap ada kecurangan, konspirasi begitu-gitu. Nah, hari ini kan kita melihat pemilu ini mau jalan ini, ya kan? Ini sekelas presiden Amerika aja bisa dipenjara gitu loh. Nah, bagaimana kita di Indonesia ini? Apakah memang ada ruang perubahan atau ruang, ini berat ini emang. Cuman kan kita berbicara demokrasi, yang salah itu harus kita tentang, begitu loh kira-kira. Jadi poinnya calon presiden Indonesia yang diduga melakukan penyimpangan, dugaan pidana juga harus diproses meskipun sudah selesai gitu kan. Oh iya, siapapun maksudnya.
Ya ini gini, kalau dalam konteks ya, enggak, dalam kasus korupsi itu ada namanya training influence, ya kan? Setuju, itu harus ada revisi undang-undang. Gitu. Ya setuju gitu ya, sehingga dugaan tindak pidana pemilu harus jalan, tetap jalan gitu kan, apalagi dugaan tindak pidananya serius gitu kan, ada penyalahgunaan kekuasaan misalnya, ada money politik gitu kan, jangan dibatasi oleh masa pemilu gitu kan, waktu pemilu gitu kan. Saya kira itu harus didorong menjadi satu agenda yang harus didorong gitu kan, sehingga siapapun calon presiden yang diduga melakukan tindak pidana harus jalan gitu kan proses hukumnya, untuk memastikan, kenapa itu penting, untuk memastikan bahwa ke depan nggak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan apapun gitu ya untuk kepentingan politik elektoral gitu loh. Itu sangat penting gitu kan. Ya maksudnya kan ini kita diskusi ya, bukan menuduh, tapi ketika saya bangun tidur, yang saya lihat berita Donald Trump ditahan, ditindaklanjuti kasus kecurangan pemilu gitu kan? Kalau gue belum pernah ke Amerika jadi. Enggak, maksudnya ini kan kita ingin bagaimana demokrasi itu berjalan secara baik, netral, karena hasil untuk kita, ya kan? Bawang, cabai itu komoditi politik. Ketika mau diputuskan berapa harganya, tetap politik kan begitu. Artinya kan menyangkut rakyat banyak. Nah, ketika proses politik itu berjalan secara baik, tentu kan hasilnya untuk masyarakat, gitu. Nah, makanya saya sampaikan hari ini, bagaimana saya melihat proses demokrasi yang terjadi di negara luar itu, kecurangan sekalipun tetap dikejar, gitu loh. Nah, mudah-mudahan ini kan hanya persoalan mendorong ya. Artinya kawan-kawan aktivis ini kan perlu menyuarakan itu kan. Apalagi ada kawan-kawan mahasiswa tadi kan, kita kan ingin adanya perubahan yang lebih baik kan begitu. Makanya kita awasilah bagaimana proses ini bisa berjalan secara baik dan benar. Itu kira-kira. Ya harus didorong, ya kan? Karena kalau kita baca undang-undang pemilu ya, tujuan dari pemilu kan untuk memperkuat sistem ketatanegaraan Indonesia yang demokratis kira-kira gitu. Jadi pemilu itu harus memperkuat demokrasi, ya kan? Jangan kemudian memundurkan gitu kan dengan adanya praktek penyalahgunaan kekuasaan, sumber daya negara, aparatur negara. Kalau itu yang terjadi, tentu itu akan membuat demokrasi kita menjadi mundur gitu kan. Sehingga untuk memastikan itu, apa yang tadi dibilang sama Pak Bahren gitu ya, menjadi penting untuk didorong gitu kan. Kenapa itu penting? Ya tidak hanya untuk memastikan penyelenggaraan pemilu berjalan akuntabel gitu ya, jujur, adil dan bebas, tapi ke depan ini akan memperkuat demokrasi di Indonesia gitu kan. Tentu pelajaran, saya setuju ya, bukan berarti ini ya Amerikanisme atau apa gitu kan. Pengalaman politik di negara lain menjadi penting sebagai pembelajaran gitu kan, dalam konteks memperkuat demokrasi di Indonesia. Nggak salah gitu kan, kita belajar dari negara lain, karena itu ya itu menjadi agenda ya kan bersama masyarakat sipil untuk memastikan bagaimana ya mungkin revisi undang-undang pemilu untuk memastikan tindak pidana pemilu gitu ya, itu harus tetap jalan, nggak dibatasi oleh waktu. Justru itu yang bahayanya, ini akan mendorong ruang-ruang yang semakin besar. Kenapa? Karena nggak ada efek jerak gitu kan, nggak ada sanksi ya kan, paling sanksi cuma teguran gitu kan.